Pastikan cucu Anda kembali dalam keadaan utuh. Hei Yiding Yiding. Kembalikan ponsel saya. Ding Yiding. Yiding, kenapa kamu? Aku merasa ponselmu seperti menabrak sesuatu dan mobilmu. Kenapa malah berbunyi alarm? Apakah kamu membuat masalah lagi? Aku tidak membuat masalah. Barusan aku menari lalu ponselku jatuh. Aku baik-baik saja. Alarm tadi hanya efek suara. Jangan bohong padaku, aku belum pikun. Katakan padaku sebenarnya apa yang terjadi. Kakek tenang saja, lanjutkan acaramu. Aku benar-benar baik-baik saja, aku akan segera kembali. Nanti kalau aku pulang dan tidak melihatmu, kamu jangan harap bisa keluar rumah lagi. Ini cuma alarm. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu sengaja. Sekarang bagaimana? Jangan bicara lagi. Aku akan membantumu mengambilnya. Ambil. Bisakah kamu menunggu sebentar? Adikku sedang menungguku. Main sandiwara lagi ya? Bekerja sama ya? Mau kabur ya kalau kamu tidak mengambil ponselku? Jangan harap bisa pergi. Hari ini, saya akan memperkenalkan rahasia panjang umur. Berdiri seperti tiang. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, dalam kitab Kaisar Kuning, sudah ada catatan tentang berdiri seperti tiang. Orang bijak kuno menguasai langit dan bumi, mengendalikan yin dan yang, menghirup energi. Berdiri sendiri, menjaga jiwa otot seperti, sehingga bisa hidup selamanya. Lagi. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu pikir aku seperti kamu? Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Sadar dong. Bagaimana ini sadar dong? Berdiri seperti tiang tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga melatih pikiran. Baik, silakan berdiri dan berlatih bersama saya. Semuanya berdiri dengan rapi. Nenek sudah pulang. Nenek nonton acara Xiao Bai lagi ya hari ini. Gak ikut latihan tarik napas dan buang napas. Mana ada suasana hati buat itu. Bagaimana kabar Tante Huilian? Tantenya belum sadar. Kayaknya metode panggilan cinta saya. Belum majur juga keluarga ada masalah besar begini. Kamu bilang ibumu juga nggak pulang untuk lihat-lihat. Ibu saya pulang buat apa sih, Nek? Nenek lucu banget deh. Nenek mau ibu saya pulang buat rawat orang sakit ya? Kalau bapak kamu seorang pria, nggak tidur siang malam di rumah sakit. Merawat pasien wanita itu gimana sih? Nek, kita bisa nggak ngomong yang masuk akal? Tante Huilian jatuh begitu karena dabau kita. Nenek jangan ikut-ikut nyari kesalahan. Memang kamu benar sih. Tapi saya takut tetangga ngomongin. Siapa yang ngomongin? Saya tahu Nek pasti Tante Hong lagi. Bukan dia lagi ngomong apa sama Nek. Dia tuh orang yang suka bikin ribut. Nenek jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Sioer. Huilian. Kamu sadar. Mantang? Bagus banget kamu akhirnya sadar. Saya panggil dokter ya.
Dokter, Anda keluarga pasien. bukan dokter, dia gimana? Semua indikator menunjukkan normal. Mengapa dia bisa shock? Kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Anda beritahu keluarganya untuk segera datang. Saya sama sekali nggak kenal dia. Nggak kenal, bukannya kamu yang antar dia ke sini. Saya yang antar dia ke sini, tapi saya beneran nggak kenal dia. Kalau Gini kamu saja bertahu keluarganya untuk datang. Dan sebelum keluarganya datang, Anda tidak boleh pergi. Tentang ponsel. Dari kondisi pasien saat ini, darah beku di dalam otak sudah terkontrol dengan baik. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi perdarahan kedua. Pasien baru saja bangun, jangan sampai terlalu emosional. Mengerti? Hati-hati di jalan. Sudah bangun saja sudah bagus. Apa ini kuah bening tanpa sedikit pun lemak? Lagi pula, apa kamu menyuruhku makan rambut dulu? Atau makan mata dulu? Atau makan rok kecil? Atau makan baju kecil? Lapor Paduka Ratu, makanan kelas atas tidak hanya memperhatikan penampilan, tetapi juga memperhatikan kombinasi nutrisi. Berusaha mempertahankan rasa asli bahan makanan. Pertama, tidak menyebabkan hilangnya nutrisi. Kedua, memudahkan penyerapan dan pencernaan. Tapi bukankah itu tetap saja mie instan? Mengapa kamu selalu merusak suasana? Siapa lagi yang bisa membuat mie instan seperti ini selain aku? Makan tidak bicara, tidur tidak bicara. Jangan ganggu suasana makanku. Mundur. Adik kecil, ada apa? Apakah terpisah dari keluarga dan tidak bisa menemukan mereka? Bibi saya dan kakak saya datang ke Beijing mencari ibu kami. Sekarang ibu tidak ditemukan, kakak saya juga tidak tahu kemana perginya. Anak ini cuaca panas seperti ini. Pasti haus, ayo Bibi punya air. Ayo minum air. Terima kasih Bibi. Adik kecil orang Shandong. Bibi bagaimana tahu? Bibi juga orang Shandong, kita satu daerah. Benarkah Bibi juga orang Shandong? Iya, Bibi sudah di Beijing lebih dari 10 tahun. Kalau begitu Bibi kenal tidak seseorang bernama Li Huilian? Li Huilian? Itu dia adalah ibu saya. Saya dan kakak saya mencari dia. Li Huilian, benar-benar saya merasa nama ini familiar. Itu dia, saya kenal. Tapi Bibi tidak punya kontaknya. Tapi saya punya teman satu daerah Shandong yang bekerja bersamanya. Dia pasti tahu di mana ibumu. Kalau begitu Bibi bisa membantu saya menghubunginya. Tidak masalah. Terima kasih Bibi. Mantang? Aku baru saja bermimpi. Mimpinya tentang Xiu Er dan Xiao Er. Entah bagaimana kabar mereka berdua. Bagaimana kalau begini? Aku akan langsung menghubungi mereka sekarang. Ya. Anaknya dan anak perempuannya sudah sampai di Beijing. Tidak menemukannya, bukankah kamu tahu di mana dia? Kalau begitu aku akan bawa anaknya ke tempatmu. Kamu bawa anaknya untuk menemui ibunya ya, bagus. Kamu lihat. Bibi, bisakah kamu membawaku menemui ibuku? Tidak masalah, aku akan membawamu menemui ibumu sekarang. Kakakku belum pulang. Kalau dia pulang dan tidak melihatku, dia pasti khawatir bagaimana. Kalau begitu kita cari ibumu dulu. Nanti kita jemput kakakmu juga, tidak apa-apa. Ayo. Baiklah. Bibi bantu bawa tasmu ya, cepat jalan. Ayo. Halo, apakah ini Direktur Hao? Ya, saya. Halo, saya Jin Mentang. Yaitu bosnya Huilian. Bos. Oh, Bos Jin. Saya pernah dengar tentang Anda dari Huilian. Beginilah keadaannya. Beberapa hari ini, Huilian akan menemani nenek kami berlibur. Resor liburan ini di pegunungan. Sinyal ponsel sangat buruk. Saya khawatir kalau anak ini ingin mencari ibunya, tapi tidak ketemu, pasti khawatir. Jadi saya ingin memberitahu Anda. Tolong sampaikan kepada mereka. Bos Jin Huilian sudah tahu.
Apakah dia sudah tahu kabar kakeknya meninggal? Kakek Siuer sudah meninggal. Sinyal buruk saya tidak bisa mendengar. Sinyal saya buruk, tunggu sebentar, saya pindah tempat dulu. Saya angkat teleponnya. Sekarang sudah jelas dengar. Sudah dengar Bos Jin Anda bilang. Ini kejadian minggu lalu. Karena hal itu Siuer membawa Xiaoer. Sudah pergi ke Beijing mencari Huilian. Sudah sampai di Beijing. Selain itu, saya juga ingin menitipkan pesan kepada Anda. Siuer dan Xiaoer ini baru pertama kali pergi jauh. Kalau kamu ketemu mereka, pasti suruh dia telepon aku ya. Nomor telepon aku ini. Coba kasih kedua anak itu. Suruh mereka telepon aku begitu sampai Beijing. Nanti aku jemput mereka, oke? Sebentar lagi aku catat nomornya. Kalau Siuer dan Xiaoer telepon, aku kasih tahu nomor telepon kamu. Oke. Ngomong-ngomong, Huilian ini benar-benar. Rumah ada masalah besar. Dia malah pergi liburan. Kenapa kamu buru-buru? Kamu tahu apa yang terjadi besok? Nggak bisa, ayah aku malam ini harus ke Beijing. Aku harus cari mereka. Beijing besar banget, mau cari di mana? Sekalipun aku harus bolak-balik Beijing, aku harus nemuin mereka. Ngira Beijing kecil kayak kampung kita. Iya juga. Keliling sebentar aja. Jangan buru-buru, sekarang kan sudah hubungin pemilik rumah mereka. Kita tunggu kabar dulu. Kalau mereka ketemu orang jahat gimana? Ayah kamu nggak bisa tunggu. Kenapa kamu buru-buru? Siuer itu cewek tangguh, nggak bakal kenapa-napa. Tenang aja. Sehebat-hebatnya dia tetap cewek. Kalau aku pergi kan bisa bantu. Iya kan ayah? Kenapa kamu buru-buru? Sekarang naik roket pun nggak bakal keburu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silahkan coba lagi nanti. Anak ini semakin keterlaluan. Habis. Ini gimana ya? Bos. Apa Huilian tante sudah bangun? Bagus banget. Lihat kan apa aku bilang. Orang baik pasti dapat balasan baik, Huilian pasti nggak bakal kenapa-napa. Bener deh. Sekarang ada dua masalah. Pertama, ayah mertua tante kamu meninggal. Ada lagi dua anaknya. Mereka baru sampai di Beijing. Apa mereka sudah tahu tentang tante? Belum, tante baru saja bangun. Aku takut dia terlalu emosional jadi belum bilang. Cepat perbaiki telepon tante. Aku takut setelah kedua anak itu datang, mereka akan menghubungi ibunya. Kalau tidak ketemu pasti panik dengar ya. Oke, tenang aja. Tante sudah bangun gimana? Tante sudah bangun, tapi ayah bilang ada dua hal. Pertama, ayah mertua tante Huilian meninggal. Kedua, dua anak tante Huilian datang ke Beijing mencari tante Huilian. Kamu mau apa? Aku mau cari orang. Mau cari di mana? Dua anak tante Huilian, bukan datang ke Beijing? Pasti akan telepon tante Huilian. Ayo kita cari dulu. Telepon tante cepat. Cepat. Nenek cepat. Gimana? Tenang, semuanya sudah diurus. Barusan aku salah dengar, kira semuanya baik-baik aja. Kalau dalam 2 hari ini Siuer telepon ke rumah, bilang dia datanya nanti aja, jangan buru-buru. Pasti dong, tenang aja. Bauer gimana? Bauer baik-baik aja? Bauer baik-baik aja. Kalau bukan karena kamu, yang diranjang itu pasti dia. Bauer baik-baik aja. Nenek kita gimana?
Masih lincah baik-baik aja. Lihat kamu. Baru bangun udah mikirin orang lain. Istirahat yang cukup. Kita anggap ini liburan aja. Tetap tinggal beberapa hari lagi. Sampai benar-benar sembuh baru keluar. Tinggal beberapa hari lagi. Tinggal di rumah sakit mahal kan? Uang bukan masalah. Itu bukan urusanmu. Dokter kan baru bilang, tugasmu sekarang istirahat dan banyak tidur. Kalau kamu nggak bisa tidur coba aja pejamkan mata. Pejamkan mata ya. Aku ambil air buat kamu ya. Halo? Pak tiba-tiba nelpon gini. Bikin aku kaget setengah mati. Udah nyambung aja. Pasti nomor ini selalu aktif ya. Kalau mereka nelpon tenangin mereka. Oke ngerti. Tapi Pak juga harus tenang ya. Tante baru aja sadar. Nggak boleh kaget-kaget. Jangan sampai tante tahu. Iya kalau kita nemu mereka. Bawa mereka pulang dulu. Udah nggak usah lama-lama HP-ku mau habis baterainya. Oke dadah. Kita nggak bisa cuma nunggu gini doang. Bener juga kita harus bertindak. Iya sekarang buruan buat pengumuman cari orang. Terus sebarkan di internet. Pengumuman cari orang sih gampang. Tapi kamu tahu wajah mereka nggak? Aku mana tahu cuma tante yang tahu. Tante? Pasti tante punya fotonya. Iya cari-cari. Keluarga Li Huilian. Nanti kita CT scan otak bayar dulu ya. Sekarang. Iya. Oke. Pantesan dibungkus rapat-rapat kalau nenek tahu habis. Foto-foto lama banget ini. Ini. Jepit aja. UNR nenek datang. Cepat. Kok kamu masih pegang ini? Aduh, Bukan aku. sepetin. Ditaruh sini bisa nggak? Bisa cepetan. Tante kita mau kemana? Nak ya nyari ibumu dong ayo. Bisa nggak kamu minta orang kampung? Nelpon dulu ke ibuku, biar dia cari aku di tempat yang dulu. Kalau tidak bosku nggak bakal nemuin aku. Pasti dia bakal bunuh aku. Gak bakal kita cari ibumu dulu. Baru kita balik cari bos kamu juga bisa. Ayo jangan lama-lama. Mending kamu suruh dia nelpon ibuku dulu. Xiao Er. Anak ini pergi kemana ya? Oke kirim lokasinya ke aku. Aku langsung ke sana oke. Aku harus kasih kabar baik ini ke bos secepatnya.
Bos, aku udah nemu kabar dua anaknya tante aku, langsung cari mereka. Hei, bisa denger aku nggak? Yuaner, kamu bilang apa? Tante kamu udah bangun. Barusan kamu bilang siapa? Xiuer dan Xiaoer ke Beijing. Mereka ke Beijing. Aku sekarang mau cari mereka. Tante tenang aja. Mereka sekarang ada di mana? Tante jangan panik dulu. Aku udah hampir nemuin mereka. Oke gitu dulu ya Tante, dadah. Yuaner. Datang diam-diam aja. Kamu ngapain sih, mau ngapain? Barusan Yuaner nelpon. Bilang Xiuer dan Xiaoer udah ke Beijing. Kok nggak bilang ke aku? Aku takut. Takut kamu terlalu excited sampai perdarahan lagi. Jadi aku nggak bilang. Tapi kamu harus kasih tahu aku dong. Mereka berdua sekarang ada di mana? Tenang aja. Yuaner udah kontak mereka. Sedang dalam perjalanan buat jemput mereka. Aku tetap mau pergi. Jangan pergi, kamu nggak boleh kemana-mana. Tenang aja, selama ada aku, dua anak itu nggak bakal hilang. Denger nggak? Ya, aku udah sampai. Kalian di mana? Biaya informasi. Kalian nganggap aku anak kecil ya? Pergi sana. Xiaoer, Xiaoer. Xiaoer, kamu pergi kemana sih, Xiaoer? Xiaoer, Xiaoer. Kamu sedang mencari seseorang ya? Iya, apakah kamu melihat anak laki-laki berumur 11 atau 12 tahun? Kurang lebih setinggi ini. Coba lihat apakah ini orang yang ada di foto. Iya, ini dia. Kok kamu punya foto kami? Apa mamamu namanya Li Huilian? Iya, kamu kenal mama aku. Bibi Huilian kerja di rumah kami. Aku Jin Bao. Apa mama yang menyuruh kamu mencari kami? Iya. Bibi Huilian menyuruhku mencari kalian. Kok kamu sendirian aja? Aku kehilangan adikku. Kehilangan? Aku tadi pergi telepon. Di jalan ketemu preman terus waktu balik. Adikku sudah hilang. Salahku semua, gimana ini? Enggak, gak apa-apa. Jangan nangis dulu, keamanan di Beijing bagus kok. Enggak bakal ada apa-apa, tenang aja. Aku telepon Jin Yuan dulu. Bibi mama aku kok belum datang. Sebentar lagi datang. Mending aku tunggu di tempat biasa aja deh. Nanti kakaknya nyari aku terus panik. Jangan pergi. Anak ini berhenti dulu. Kok baru datang? Macet kamu, anaknya Li Huilian ya. Mamamu ada urusan gak bisa datang. Aku yang jemput kamu, ayo. Nggak bisa, aku harus tunggu mama lepasin aku. Lepasin aku. Ayo, sudah lama nunggu. Ayo. Lepasin aku. Apa ketemu kakaknya di rumah Bibi? Bagus sekali. Dasar anak bandel. Lepasin aku. Kamu gak sekolah bener malah nyuri uang main game. Anggap aja kita nggak punya anak. Aku di sini ya sudah. Lepasin aku. Bukan. Lepasin aku. Jangan kamu berhenti dulu. Jin Yuan. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu, mari kita lihat. Baiklah. Apa maksudmu aku menipu? Aku juga tidak melihat ponselmu jatuh ke tanah, kalau bukan menipu apa lagi. Bagaimana bisa kamu tidak melihat anakmu yang menjatuhkan ponselku ke tanah? Apa kamu mau mengelak? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, minggirlah. Aku tidak akan minggir. Kembalikan Kansiko. Tolong. Cepat tolong aku, tolong. Berikan kunciku cepat. Aku tidak akan memberikannya. Aku bilang padamu. Hari ini kalau kamu tidak memanggil anakmu untuk berhadapan langsung, aku tidak akan berhenti sampai selesai. Berikan mau atau tidak. Berikan kunciku. Tidak. Berikan Kansiko. Aku tidak akan memberikannya. Mau atau tidak. Tidak, jangan tarik aku. Jangan paksa aku.
Berikan Kansiku. Aku tidak akan memberikannya. Apa yang kalian lakukan? Begitu saja menindas orang. Xiao Er, Pas. kamu baik-baik saja. Dokter, Kamu sudah bangun. bagaimana aku bisa di sini? Seorang gadis yang membawamu ke sini. Gadis siapa? Dia mana? Sudah pergi. Uangnya jatuh mundur sedikit. Pasti akan mengembalikan cucumu dengan selamat. Rusak. Pasti si penipu wanita itu. Oh, kamu ya? Kalian berdua kenal. Bukankah kamu itu? Ini terlalu kebetulan. Ini yang disebut bukan keluarga tidak masuk satu rumah. Kamu Jin Yuan ya? Ibu sering menyebut kamu. Cepat bilang terima kasih ke kakak. Terima kasih kakak. Gak usah terima kasih membantu itu. Adalah kesadaran dasar setiap warga Beijing. Ibu gimana ya kok teleponnya gak bisa dihubungi? Mungkin sinyal HP tante lagi jelek. Ayo jangan berdiri di sini, kita pulang aja. Ayo pulang, kalian ada barang lagi nggak? Kalian ikut aku ke kantor buat laporan. Kami juga harus ikut ya. Iya silahkan. Ayo kita pergi. Kendaraan Anda karena parkir melanggar telah ditahan oleh polisi lalu lintas. Jika ingin mengambil silahkan hubungi. Bagus sekali. Belum diangkat juga ya? Kamu bilang dua anak ini nggak kenal tempat. Jangan-jangan nyasar. Enggak kok. Kayaknya Yuan Er lagi buru-buru nyari mereka. Jadi nggak ketemu nggak apa-apa. Yuan Er kan pintar, pasti bisa nemuin mereka. Nggak apa-apakan. Gak apa-apa, kita cari ibu yuk. Yuk pergi. Tunggu dulu. Boleh aku telepon dulu? Baju ini kotor semua. Datang Yuan Er. Bos, dua anak tante itu. Sudah aku temukan. Tugas yang Anda berikan sudah selesai. Menunggu instruksi selanjutnya. Ketemu. Bagus, ketemu aja, ketemu. Mantan kasih aku. Kasih. Halo tante. Ibu ya, biar aku ngomong sama dia. Bu, aku Xiao Er, aku sama kakak dateng nyari kamu. Anak-anak kenapa tiba-tiba ke Beijing? Bu, Kasih teleponnya. Halo Bu, aku Xiu Er. Kamu di mana? Siwer, aku. 2 hari ini lagi urusan di luar. Oh gitu ya Siwer. Kalian pulang dulu dengan Yuan Er. Tunggu aku di rumah, aku akan kembali dalam 2 hari. Setelah urusan selesai, aku akan segera pulang. Bukannya kamu di Beijing, Bu? Siwer, pokoknya begini saja. Baterai handphoneku hampir habis. Kenapa suara ibuku terdengar lemah? Lemah ya?
Mungkin Bibi sangat merindukan kalian berdua. Betul, betul, betul. Ayo jangan bicara di sini, kita bicara nanti di rumah saja ya. Ayo cepat pergi, ayo bergerak. Ayo. Ya sudah, aku tutup teleponnya. Syukurlah sudah ketemu. Begitu kan ada UNR pasti tidak hilang. Apa yang aku katakan barusan, apakah Syuer bisa mempercayainya? Terasa alami, tidak masalah. Lihat anak-anak ini. Diam-diam lari ke Beijing. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi di kampung halaman? Lihat, kamu sudah mulai berpikir yang tidak-tidak lagi. Jangan berpikir macam-macam ya. Sudah waktunya makan, aku pergi ambil makanan dulu. Aku tidak lapar. Kalau kamu sudah makan saja, jangan repot-repot untukku. Tidak boleh. Meskipun tidak lapar, kamu tetap harus makan. Aku benar-benar tidak bisa makan. Akhirnya kita sampai di rumah. Xiao Er sudah bangun. Cepat turun, jangan biarkan kakak Bao menggendongmu terus. Cepat turunnya sungguh. Nenek, Kayaknya ini pola bunga plum. pandangan matanya tajam sekali. Bagaimana dengan ini? Ini adalah lambang toko Cheongsam keluarga Mei kita. Benda ini juga sudah cukup tua. Ayahku demi nenek memperbaikinya kembali. Inilah hasil yang kalian lihat sekarang. Cantik kan? Cantik sekali, sangat cantik. Malam hari lebih cantik lagi. Lampu-lampu kecil di atasnya akan menyala. Berkedip-kedip, cing-cing-cing. Xiao Er turun seenaknya. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Kenapa aku mencium bau gas? Waduh, waduh, waduh. Nenek. 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 Kamu teriak apa sih? Aku belum selesai dandan. Nenek, aku dandannya cantik enggak? Cantik apa sih? Di panci nenek masih masak bubuk, kok enggak dijaga? Bubuknya tumpah sampai matiin apinya. Sedang kebocoran gas. Kapan aku masak bubuk ya? Aku kenal dia. Kapan aku masak bubuk ya? Kenal dari mana? Barusan di lapangan waktu kita nyari mama. Nenek nggak masak bubuk. Nenek beneran nggak masak bubuk ya? Nenek nggak masak bubuk. Oh iya, dua anaknya Tante Huilian datang. Halo nenek, aku Xiao Er, dia Xiao Er. Xiao Er sapa nenek dong. Kamu kan anak kecil yang bikin ribut di lapangan tadi. Kamu kan yang pakai rok bunga besar. Nenek yang gelajinari tadi. Nenek, aku segitu tuanya ya? Enggak, nenek enggak tua sama sekali. Dia manis banget, anak yang baik. Kamu kan anak pertama keluarga Huilian. Halo nenek. Aku dengar kamu keterima di kampus Beijing. Anak pertama kita juga juara ujian di kabupaten kita. Benarkah Jinda Bao? Cepetan deketin juara ujiannya. Biar pet hoki kampus Beijing. Jin Bao, aku dengar dari mama kamu juga daftar kampus Beijing. Jangan dibahas. Jinda Bao kita jatuh dari jembatan kayu. Kamu enggak keterima ya? Aku juga cuma kebetulan aja. Aku juga nggak tahu gimana bisa keterima. Ya udah, kita jangan berdiri aja. Hari ini aku memutuskan untuk masak sendiri. Untuk menyajikan kalian hidangan bernutrisi yang lengkap rasanya. Nak, kamu seharian belum makan. Ayo makan dikit. Ayah kamu bilang Xiao sama Xiao Er. Ke Beijing kok nggak nelpon? Kamu bilang ketemu tante nggak? Kalau mereka nggak ketemu, pasti udah nelpon dari tadi. Jangan khawatir lagi ya. Ayo makan timun kesukaanmu. Bisa nggak khawatir? Mereka kan asing di sini.
Kalau ada apa-apa gimana? Kamu panik di sini. Mereka bahkan nggak ada telepon. Itu artinya mereka nggak memikirkanmu. Anakku yang bodoh. Waktu kecil dibilangin orang tua. Jangan-jangan kamu percaya. Maksudmu apa, Bu? Sekarang siapa yang percaya sama tunangan masa kecil? Ibu tahu kok. Dari kecil, kamu cuma peduli sama Siuer. Ibu kasih tahu ya. Siuer sekarang udah masuk Universitas Beijing. Setelah lulus. Masa dia mau balik ke desa miskin kita? Kalau cari istri, cari yang bisa bantu urus rumah tangga. Nah, sekarang penculik makin merajalela. Kalian udah tangkap penculiknya? Pasti dong. Cuma kalian berapa orang? Gak usah banyak, yang penting jago nek. IQ gue. Ditambah kungfu si jagoan ini. Jadi duo sempurna. Siuer, setelah makan dan istirahat. Bisa ajarin gue beberapa jurus. Jurus kungfu yang mana? Gue cuma bisa 3 jurus itu. Cuma 3 jurus? Kamu sama Zhang Fei satu guru ya? Diajarin sama Danong. Danong. Danong siapa lagi? Calon kakak ipar gue. Makan aja masih nggak bisa diam. Kakak ipar Siuer cerita dong. Kakak iparmu kerja apa? Kakak ipar gue orangnya baik, Terus ganteng gak? tinggi dan ganteng. Jangan dengerin Siuer. Gue sama Danong cuma teman biasa. Persahabatan yang murni. Bikin ngakak. Ngomong apa sih cewek gitu? Tertawanya gak sopan. Kapten Zhang ini Ding Xiaobai. Iya betul, ini aku. Cucuku hilang. Maaf dia udah balik ketemu. Oke, kamu jangan pergi. Ayo sini. Ketua. Kakek. Kamu masih ingat aku kakekmu ya? Kamu matiin HP jam berapa ini? Kamu selalu ngabaikan omongan aku. Hari ini aku bakal bikin pantatmu merah. Kamu jongkok. Kakek jangan marah dong. Aku bukan gak mau pulang cepat. Aku ketemu penipu. Penipu. Ayo masuk. Ini kamar Tante Huilian bagus kan? Kalian tahu cuma satu kamar ini. Kalau disuain, per bulan minimal 2.000. 2.000. Aneh banget ya. Waduh, aku kok bisa lupa sama dia. Kamu dapat ini dari mana sih? Jin Yuan, aku harus ke rumah sakit. Apa ke rumah sakit? Bukan kamu ke rumah sakit buat apa? Kejadiannya kayak gini. Lihat tanganku luka. Kenapa penipu itu milih kamu? Ya karena kamu selalu pamer. Mereka udah ngincer kamu dari dulu. Nipu uang, nipu mobil. Itu masih murah buat kamu. Kalau kamu gak diculik itu udah untung. Ketua, aku udah kayak gini. Kamu gak kasihan ya? Kamu gak takut klinik kita gak ada penerusnya? Jangan bahas itu, aku kasih tahu. Bapakmu gak bisa diandalkan. Ilmu warisan leluhur keluarga Ding hampir hilang di generasi kalian. Ketua, ini udah zaman apa? Tidak bisakah Anda melihat lebih jauh ke depan? Anda harus menghadapi masyarakat. Buka pintu Baocun Tang kita lebar-lebar. Rekrut banyak murid. Pertama, kita bisa mewariskan ilmu pengobatan nenek moyang kita yang luar biasa. Kedua, lebih banyak pasien. Bisa terbebas dari penderitaan lebih cepat. Ini bukan hal yang menguntungkan, 2 kali Anda tidak melakukannya. Anda malah memaksa saya melakukan hal-hal yang tidak saya kuasai. Apa yang Anda kuasai? Saya mahir dalam sepak bola, basket, bulu tangkis, tenis meja biliar.
Berhenti. Katakan selain makan minum dan bersenang-senang apa, and depannya. Tujuan hidup yang benar. Tujuan hidup saya adalah berkeliling dunia. Saya ingin menjadi anak manja yang bahagia dan tanpa beban. Menjadi orang bodoh itu paling bahagia. Siapa yang menyuruhmu bangun berlutut? Dari hari ini, jangan keluar dari halaman ini setengah langkah pun. Kapan Anda menemukan tujuan hidup Anda? Kapan saya akan membiarkan Anda pergi? Anda ingin menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada saya. Anda ingin kebebasan itu mudah. Saya akan segera menelepon ayah Anda. Membawa Anda kembali ke Amerika, di sana Anda akan benar-benar bebas. Siuer, saya sangat penasaran sekarang. Bagaimana pemilik barang-barang itu sebenarnya? Usianya sepertinya sama dengan kita. Usianya sama dengan kita, ya ampun. Lalu menggunakan ponsel yang bagus, mengendarai mobil yang begitu gagah. Mungkin dia juga seorang pria tampan, kaya dan tinggi. Cepat-cepat. Mengikuti sifat kakeknya. Tidak mungkin membiarkan dua anak datang ke Beijing sendiri. Li Huilian, ya waktunya minum obat. Suster, saya ada urusan mendesak di rumah. Apakah Anda membawa telepon? Bolehkah saya meminjam telepon Anda? Ya boleh. Terima kasih. Halo, siapa ini? Huilian. Akhirnya Anda menelepon. Siuer dan Xiaoer sudah menemukan Anda belum? Sudah, mereka sudah menemukan saya. Bagus, saya lega, Danong saya. Dia sudah menyiapkan semua barang bawaannya. Dia ingin besok pagi-pagi sekali langsung ke Beijing untuk mencari Siuer. Saya menelepon Anda untuk bertanya pada Anda. Sebenarnya apa yang terjadi? Kedua anak ini diam-diam sudah pergi ke Beijing. Apakah mereka kabur diam-diam? Kakeknya tahu tidak? Huilian, hal sebesar ini. Kedua anak ini tidak memberitahu Anda. Apa yang terjadi? Kepala sekolah sudah meninggal. Sudah tiada. Yaitu pada hari Siuer menerima surat penerimaan dari Universitas Beijing. Tiba-tiba terkena serangan jantung. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Tapi sudah terlambat. Telepon Anda terus tidak bisa dihubungi. Kedua anak ini sudah pergi ke Beijing mencari Anda. Li Huilian. Halo Huilian. Huilian. Cepat pergi, katanya dia sudah keluar dari rumah sakit. Kita juga pulang yuk, cepat-cepat. Tapi barang saya ini bagaimana? Kan kamu punya HP-nya, nanti cari charger. Langsung colok saja, ayo. Tidak, saya masih harus bertanya. Kamu mau tanya apa? Saya mau bertanya pada Anda. Yuan Er. Manajer. Sekarang saya bersama Siuer dari keluarga tante. Sedang di rumah sakit. Kalian sudah sampai di rumah sakit. Saya bilang ya. Tantemu pingsan lagi. Manajer. Kamu Siuer. Ya, saya Siuer. Kenapa mama saya di rumah sakit? Mamamu tidak sengaja jatuh dan pingsan. Jadi kenapa sebelumnya tidak memberitahu saya? Ini takut kalian khawatir. Ingin menunggu mamamu keluar dari rumah sakit. Baru memberitahu kalian. Apakah mama tahu tentang kakek? Baru saja tahu. Jadi ini pingsan lagi. Bagaimana dengan Direktur Lu? Bagian otak pasien yang terluka menunjukkan tanda-tanda pendarahan sekunder. Kondisinya sangat tidak optimis, saya sarankan untuk segera melakukan operasi. Baiklah, lakukan operasi. Kalian persiapkan biayanya, sekitar 350.000 yuan. Apa? 350.000? Ini hanya biaya operasi. Belum termasuk biaya perawatan rehabilitasi setelahnya. Jika tidak dioperasi kapan saja, bisa ada bahaya jiwa. Kalian harus siap secara mental. Dokter, saya mohon Anda tolong selamatkan ibu saya. Tolong selamatkan ibu saya mohon Anda. Kami akan berusaha sepenuhnya. Kalian cepat diskusikan dulu ya.
Paman saya sekarang tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Saya mohon Anda selamatkan ibu saya mohon Anda. Jangan panik. Ada paman di sini, paman akan mencari cara untuk mendapatkan uang ini. Bos, 350.000 bukan jumlah yang kecil. Anda mau cari di mana? Dimanapun harus dicari. Kalau harus jual hati atau ginjal tetap harus operasi untuk bibi kan? Paman, tenanglah, uang yang paman pinjamkan untuk ibu saya pasti akan mengembalikannya. Saya mohon Anda. Siwer, jangan panik. Paman segera mencari cara. Awasi baik-baik, Siwer. Silakan pergi. Jin Yuan, apa yang harus saya lakukan? Jangan buru-buru, lepaskan dulu tasnya. Mari kita duduk sebentar dan istirahat sejenak. Ayo duduk sebentar, jangan cemas, pasti ada jalan keluarnya. Kak Hong ini benar-benar uang darurat untuk menyelamatkan nyawa. Mantang, saat ini saya memang tidak nyaman. Saya harap kamu bisa lebih memahami. Baiklah, saya mengerti. Tidak apa-apa, saya akan cari cara lain. Terima kasih. Bro, kenapa tidak bilang dari tadi? Hal sebesar ini, kemarin istriku baru saja memberikan uang itu. Dipinjamkan ke adik iparnya untuk membeli rumah pernikahan. Gara-gara ini, kami berdua bahkan bertengkar. Pasangan muda yang sedang bertengkar. Kalau sudah berbaikan langsung akur lagi deh. Oke, tidak apa-apa, saya akan cari cara lain. Saya tutup telepon dulu ya. Xiaoer, main dulu ya. Saya angkat telepon dulu. Baiklah. Apa? Bibi pingsan lagi? Harus operasi kok bisa begini? Baik. Kenapa tante pingsan lagi? Bukannya tante sudah bangun? Kenapa pingsan lagi? Tante tahu kabar kakeknya meninggal. Terkena shock pembuluh darah otak pecah lagi. Sekarang harus operasi. Operasi otak ini risikonya besar. Kalau ada apa-apa gimana? Tante terluka karena saya. Sudah begini saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Suara kecil. Tante tidak mau kasih tahu dua anaknya. Agar tidak merepotkan kita. Mengerti, jadi masalah ini. Jangan kasih tahu dua anak dulu. Saya tidak tega. Nenek tahu. Tapi sekarang yang penting obati dan selamatkan. Operasi besar. Pasti butuh biaya operasi yang banyak. Nenek masih punya tabungan. Sekarang saya cari. Jangan khawatir, semua akan berlalu. Saya ingat dulu kamu bilang. Kalian bisa pinjam uang dari sana. Kira-kira prosedurnya gimana? Tergantung berapa yang kamu pinjam, Jin. 35 juta kalau Anda butuh. Saya akan ajukan cicilan. Sebulan 3,5 juta. Lunas dalam setahun. Bunganya 7 juta setahun. Wah, bunganya terlalu tinggi. Jin, kalau bunga bank rendah mana mau kasih pinjaman? Kalau saya pinjam, bisa langsung dapat uangnya karena, jujur, ini uang untuk nyawa yang sangat mendesak. Kalau terburu-buru pakai nama saya saja. Pinjam uangnya. Tapi Jin, jujur. Ini bikin jam Castle. Kamu punya apa untuk jaminan? Agar ada jaminan boleh. Saya bisa jamin mobil van saya. Ah, sudahlah Jin, mobil vanmu itu berapa harganya? Tapi rumah pekaranganmu bagus. Mungkin kamu bisa jamin sertifikat rumah pekaranganmu. Jangan bilang 350.000. Bahkan 3.500.000 pun, aku berani pinjamkan padamu. Rumah itu milik nenek kami. Milik siapapun rumahnya tidak masalah. Ini hanya proses perusahaan. Jangan khawatir, santai saja. Yuan R. Mener. Aku pulang dulu ya. Untuk mengambil beberapa barang untuk Bibi. Kalau ada apa-apa segera telepon aku. Oke, tenang saja. Aku pergi, Siwer, jangan khawatir, Siwer.
Mantang? Mantang, kamu sudah kembali. Ya, baru saja kembali. Kapan Mantang kembali? Baru saja. Bagaimana kabar Huilian? Keadaannya tidak terlalu baik. Dokter bilang harus segera operasi. Aku kembali untuk mengambil beberapa barang lalu harus segera kembali ke rumah sakit. Aku punya sedikit uang. Ambil saja untuk biaya pengobatan Huilian. Tidak. Bukan ini uang pensiun Anda. Tidak bisa, tidak bisa. Huilian sudah bekerja di rumah kita selama bertahun-tahun. Dan kali ini dia menyelamatkan Dabao kita. Bukan begitu, uang ini harus kita keluarkan. Ambil. Tidak bisa sama sekali. Passwordnya adalah tanggal lahir Wanyu. Aku sudah bilang tidak bisa digunakan. Uangnya aku bisa atasi sendiri, tenang saja. Kalau butuh bilang saja ya. Apakah dua anak itu tahu ibunya terluka? Belum tahu. Aku akan cari kesempatan untuk memberitahu mereka. Sepertinya jangan dulu bilang. Bagaimana kalau dua anak itu tidak bisa menerima dan terus merengek? Jangan sampai mengganggu pengobatan Huilian. Halo. Ayah, dokter bilang harus segera operasi. Ayah, cepat ke sini. Oke, aku segera datang. Aku harus segera kembali ke rumah sakit. Kalau ada apa-apa telepon aku. Hati-hati di jalan ya. Kalau butuh uang bilang aja. Ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi selama dan setelah operasi. Pertama, risiko anestesi henti napas dan jantung. Kedua, perdarahan besar selama operasi shock. Bahkan bisa gagal diselamatkan dan meninggal. Ketiga, koma berkepanjangan setelah operasi. Mungkin perlu dilakukan tracheostomi. Empat, defisit fungsi di sekitar otak setelah operasi. Menimbulkan misalnya kelumpuhan anggota tubuh atau afasia. Dan beberapa kondisi mental lainnya. Semua ini perlu kami sampaikan kepada kalian. Silakan baca dengan seksama. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan di sini. Dok, saya mohon. Tolong selamatkan ibu saya. Setiap operasi pasti ada risikonya. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Silakan putuskan secepatnya. Jangan sampai melewatkan waktu operasi yang tepat. Operasi pasti operasi. Siapa keluarga langsung pasien? Saya putrinya. Baik, silakan lihat. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan di sini. Siapa keluarga Hau Hiping? Silakan baca dengan seksama panduan operasi. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan di sini. Kakek. Dok, kakek saya baru saja meninggal. Saya dan adik saya hanya punya ibu ini satu-satunya keluarga. Saya mohon, tolong selamatkan ibu saya. Saya mohon tolong selamatkan dia. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Sekarang penipu sudah mulai main seperti ini. Lumayan canggih ya. Bos, saya mau tanya dengan hati-hati. Bilang, Jangan-jangan kamu kena goda. kamu pikir saya seperti kamu. Bos, kamu nggak sampai kehilangan kehormatan kan? Kamu cari masalah ya? Saya salah-salah, jangan pukul. Jangan pukul. Seru banget ya. Ketua. Datang tengah malam, maaf mengganggu istirahat Anda. Saya duluan ya.
Berhenti. Pemilik aula ada keperluan apa lagi? Dari mana datang kembali ke sana? Silakan. Ini lantai 2. Naik mudah turun susah ya. Kasihanilah saya tahu salah. Saya lebih baik lewat pintu tunggu sebentar. Anda tidak salah. Saya tahu. Kalian anak muda suka jalan yang tidak biasa. Silakan kembali. Saudara hati-hati di jalan, jaga diri. Sampai jumpa. Kalau tidak takut jatuh bilang padanya. Setiap hari bisa lewat sini. Mama. Mama, aku mau pipis. Baik-baik, pakai sepatu dulu, aku antar. Cepat pakai sepatu, pakai sepatu. Dokter, Bagaimana kabar Direktur Lu? Operasinya sangat sukses. Bagus sekali, terima kasih dokter. Tante Mama. Suara kecil-kecil, pasien baru operasi butuh ketenangan. Baik, tenang saja. Bagus sekali. Sukses saja, sukses saja. Paman Jin. Siwer, cepat bangun, cepat bangun, cepat bangun. Cepat-cepat, ini tidak bisa seperti ini. Paman Jin. Kalau bukan kamu, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Terima kasih, terima kasih. Mamamu baik-baik saja, sudah bagus. Operasi sukses, sudah bagus. Ayo cepat pergi lihat. Baik. Benar-benar bawa tasnya. Pemilik aula. Bisa tidak Anda menghormati pasien? Jangan pura-pura jadi pasien. Luka kecilmu itu sama sekali tidak mempengaruhi latihan. Lagi pula saya sudah memberikan obat luka warisan keluarga Ding. Ayo berdiri tegak. Kepala lurus, badan tegak. Lutut sedikit ditekuk. Perhatikan keberuntungan. Relakskan kedua lengan. Rentangkan jari-jari. Fokus dan atur napas, tutup mata. Bernapas dengan tenang, jaga dantian. Gerakan mengikuti napas, hembuskan secara alami. Mulai. Kakek. Aku tidak mengerti. Bukankah ini hanya tusuk jarum dan bekam? Mengapa harus latihan Qigong ini? Kamu tidak mengerti apa-apa. Qigong adalah bagian penting dari pengobatan tradisional Tiongkok. Bagian penting. Asalkan bisa menguasai dan mempelajarinya. Latihan pikiran dan tubuh bersama, baru kamu bisa memahami apa itu kesatuan bentuk dan jiwa. Apa itu kesatuan manusia dan alam. Kesatuan bentuk dan jiwa. Kesatuan manusia dan alam. Setelah aku menguasai telapak tangan besi, aku akan menunggang kuda kurus dari barat. Membawa pedang menjelajahi dunia. Siapa yang berani menggangguku? Aku akan menamparnya sampai mati. Biarkan dia mencari giginya di tengah gurun. Makan kacang kedelai tumis yang ini. Kacang yang jatuh ke tanah. Harus kamu habiskan sendiri.
Aku juga membawanya. Sertifikat rumah aku membawanya. Tapi Leer, ini adalah harta karun nenek kita. Setelah kamu mengambilnya, jaga baik-baik. Jangan sampai ada kesalahan, kamu tenang saja. Kamu bayar tepat waktu setelah hutang lunas. Sertifikat rumah ini akan kembali ke tanganmu. Kita bersih. Mari lihat kontrak dan tanda tangan. Kamu ini. Yuan R. Bukan pemilik toko. Mengapa kamu pinjam uang rentenir? Jangan ikut campur. Cepat pulang dan jaga tante. Bukan ini. Leer, mari kita bayar. Tidak boleh pinjam uang rentenir. Ayahmu ini tahu apa yang dilakukan. Ini. Selesai sudah. Apa yang kau lihat di sini? Nenek kakakku dan ibuku semalaman tidak pulang. Mungkinkah mereka bertemu dengan pedagang manusia lagi? Tidak mungkin ada banyak pedagang manusia. Keamanan di Beijing sangat baik. Bagaimana dengan Bao Er? Ayahku baru saja menelepon mengatakan bahwa operasi Bibi sangat sukses. Membuatmu tenang. Syukurlah. Nenek, apakah kita akan memberitahunya sekarang? Jangan dulu. Tunggu Yuan R kembali, kita bicarakan bersama. Bagaimana cara mengatakannya? Bos. Bos, kenapa baru kembali? Bos, apa yang terjadi padamu? Ibu kita sakit sekarang di rumah sakit. Baru saja selesai operasi. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Jangan khawatir, operasinya sangat sukses. Paman Jin membayar biaya medis untuk kita. Kalau tidak, mungkin kita tidak akan pernah melihat ibu kita lagi. Ibu kita sekarang di mana? Aku ingin menemuinya. Xiao Er, jangan buru-buru. Bibi baru saja selesai operasi. Rumah sakit punya aturan belum bisa dikunjungi. Xiao Er, sini. Keluarga ini adalah penyelamat hidup kita. Jika bukan karena mereka, mungkin seumur hidup ini kita tidak akan pernah melihat ibu kita lagi. Xiao Er berlutut kepada mereka. Hao Jinxiu, kenapa berlutut? Bangun. Hao Jinxiu, kamu bangun, jangan berlutut. Apa yang kamu lakukan? Cepat, jangan seperti ini, bangunlah. Jangan seperti ini, jangan menangis, anak baik. Bos, apa yang terjadi pada ibu kita ini? Hari itu ya? Hari kakakmu menerima pemberitahuan. Ibumu terlalu senang. Dia tersandung dan jatuh. Kenapa ibuku begitu ceroboh? Untungnya operasi itu cukup berhasil. Orang ini tidak apa-apa, ini adalah keberuntungan dalam ketidakberuntungan. Benar kan? Jinbao buatkan kami sesuatu untuk dimakan. Kami bertiga di rumah sakit semalaman juga sangat lelah. Juga sangat lapar, cepat pergi. Ayo kita masak, yuk, tunggu ya anak baik. Oke, kalian berdua istirahat dulu aja. Nanti kita panggil kalian pas makan.